Kenapa dokterku? Tangannya begitu gemetar. Tidak bisa pegang pisau beda. Sejak insiden operasi neneknya, Dr. Gu selalu merasa cemas ketika menangani operasi. Tidak bisa menyelamatkan nenek sendiri, bukan dokter. Pembunuh. Tidak heran kalau rumah sakit begitu cemas setelah mengundang Dr. Li Boy kembali, posisi kepala bedah jantung masih... Zhou Ming, aku sudah tidak bisa operasi berikutnya. Kamu yang gantikan aku. Kakak, coba metode itu, aku akan bantu panggil. Astaga! Ki Zhou Ming, kapan ini akan berakhir? Jangan banyak bicara. Tuan, aku sudah tiba. Apa? Sepanjang malam, beneran bakal kasih aku 20 juta. Maaf. Salah nomor tuan, aku bersih. Pikirkan dulu. Kamu kenal aku. Tidak kenal. Lalu bagaimana kamu bisa ke sini? Butuh uang buat obati nenek. Bisa dong, segelas anggur 2.000, lumayan kan? 2.000, 4.000, 10.000, 20.000. Masih kurang. Masih kurang. Sunian. Tak berguna. Uang kurang. Gagal selamatkan nenek. Minum nggak bikin dapat uang. 200.000. Tolong bantuin aku satu hal. Ada apa di tanganmu? Unjukin. Unjukin. Sakit. 200.000 tiap kali. Jiang Chengyi bin Cilima 267. Ki Cui Ming cariin orang buat aku. Ini udah kelewatan banget. Kamu lagi butuh uang banget ya? Iya. Bawa. Jangan gugup. Maaf, aku nggak jualan lagi. Aku mau pulang. Terlambat nyesel. 5 a.m. before the sun. Aku mau pergi aja. Aku nggak pengen uang. Take me on a ride. Tolong lepaskan aku. Ternyata dia mahasiswa. Kok takut banget sih? Nanti jangan ulangi kesalahan yang sama ya. Perawat, busu, uangnya sudah cukup belum? Operasi nenek harus segera dilakukan. Masih kurang nih, cari solusi lagi yuk. Gak ada duit. Sakit apa coba? Om Wang. Bisa nggak sih aku minta gaji di muka? 20.000. 20.000. Mendingan kamu jadi penjahat. Kak Eli. Bisa pinjem uang dikit gak? Satu hari kerja sebagai perawat. Kasih waktu aku sehari lagi dong. Operasi nenek dulu. Besok aku pasti bayar. Gak bisa, Bak, ini bukan urusanku. Kalau emang gak ada duit, operasinya harus ditunda. Nggak mungkin kan?
Kicu Ming, kamu capek hidup ya? Tinggalin surat kayak gini. Surat apa tuh? Ada cewek yang nyari kamu. Lalu apa? Nenek sudah tiada sejak lama. Hingga kapan terpuruk? Ingat malam seenaknya 4 tahun lalu. Tanganmu tidak lagi stabil, kan? Jadi aku ingin carikan seseorang untuk menenangkanmu. Saya. Saya bisa mengontrol. Kontrol. Pisau bedah saja tak bisa kamu pegang dengan mantap. Dokter macam apa kamu? Ini operasi besar dan cuma kamu yang bisa melakukannya. Sangat. Ada banyak sekali perubahan. Masih berlaku 200.000 sekali. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Pak, beli saya. Siapa? Tolonglah. Datanglah. Cobalah membuatku bahagia. Kalau nggak bikin aku tertarik, cekik. Apakah kamu sudah yakin? Guarantee vicious, you got me. Still, I can't believe you need patient absentee. But you still wait for me, sorting through all of my life's debris. Yang pertama, My thoughts keep crashing down. Shalom. Oh, my life's unraveling. Oh, my thoughts keep crashing down. Keep crashing down. kalau begitu, coba sama dia. Bisa jadi ini bakal ngebantu tanganku yang gemetar. Got me kinda twisted. Time is running out. Got me in the worst way, me in the best way. Now you got me thinking, you're not competent. Mata. Yakin tidak menyesal. Kenapa harus menyesal? Sama sekali tidak menyesal. Daerah perbatasan. 200.000. Lihat, ada 200.000. Aku rela segalanya. Cukup tahan malam ini demi Nenek. Alamat. Semester pertama dulu. Sesuatu terjadi semalam. Mulai pusing. Ada 200.000 di sini. Cepat pakai baju. Ayo pergi. Don't say for now. Just stay so long till the Emang. Ya Tuhan, kakak. Aku sekarang kaya. Jangan tunda operasi untuk nenek saya. Terlambat, dokter sudah ada janji lain. Nenekmu harus menunggu lagi. Bisa tidak minta bantuannya lagi? Nenekku benar-benar tidak kuat menunggu. Tolong. Atau apa? Oh, itu dia. Dokter Gu, dia gagal bayar, operasi tertunda, sekarang bikin ricuh. Saya, rumah sakit punya aturan. Bisa tambahkan 1 operasi. Nenek saya tak punya waktu. Janji 200.000 masih berlaku. Uang itu untuk biaya operasi. Saya urus operasinya. Dia bayar cicilan, tapi bawa 200.000. Dari mana uang ini? Kalau ada masalah. Tidak ada risiko. Uang ini dari saya. Tekanan darahnya adalah 92, 97, 95. Denyut nadi normal. Mas, kamu kelihatan sangat baik hari ini. Kenapa ya? Obat penenang bereaksi. Kamu tidur sama cewek? Lepaslah. Saya akan ganti baju. Mas, kamu yang terpercaya.
Dokter, nenek saya gimana kabarnya? Mas, santai aja. Apa ini kakak iparmu? Halo, kakak ipar. Saya Ki Cuming. Kalau begitu, aku duluan ya. Dokter, nenek saya baik-baik saja. Operasinya berhasil. Terima kasih. Terima kasih banyak. Apakah kamu sejak awal sudah tahu kalau aku dokter pribadi nenekmu? Maka kemarin, datang langsung ke sini. Mencari jalan pintas. Abu, kemarin aku nggak tahu kamu dokter. Harusnya kamu nggak pura-pura. Masalah ini, aku nggak mau ada orang lain tahu. Tapi kalau nanti kamu butuh uang, bisa datang lagi kalau perlu. Tidak ada kesempatan lagi. Aku bakal lulus sebentar lagi. Aku bisa cari uang sendiri. Ah, iya. Tapi kok aku merasa kamu bakal datang lagi. 60.000. Ada berapa banyak begini? Baru saja dimulai. Setelah masuk ICU, biayanya setidaknya 5 sampai 6 ribu sehari. Tapi kakak tenang saja, uang bulan ini sudah ditanggung saudara. Aku bukan kakak iparmu. Apa maksudmu? Dokter Gu sudah melunasi uangku. Mau balas budi dia. Ah, Jadi obat penenangnya teruslah. penenang apa? Dia punya trauma dari dulu. Setiap operasi, dia berkeringat dan tangan gemetar. Sebelum operasi, kamu harus bantu dia. Wah, aku lapar banget. Sudah besar kan? Kakak ngertilah. Udah mandiri atau gagah gitu? Ngikut-ngikut aja. Nggak mau ketemu aku. Uangnya ada di mana? Nggak ada uang. Aku beneran udah habis. Uang buat orang lain ada, buat bayar aku gak ada. Nggak ada uang, jualan aja kamu. Bayar utangnya. Sudah selesai? Hahaha. Aku punya obatnya. Hampif. Ah, itu. Kamu nekat sekali sampai main sama rentenir. Itu tidak benar. Hutang ini sebenarnya milik ayahku dulu. Makasih udah nolong aku tadi. Aku dengar kabar. Biaya obat nenekku, kamu yang bantu bayarin semuanya. Tapi jangan khawatir. Ini aku pinjam dari kamu ya. Kalau dapat uang, aku bayar balik. Aku gak butuh uang. Kalau mau terima kasih, lakukan yang konkret. Aku dengar kabar. Kamu cemas di meja operasi, butuh penenang. Butuh itu biar kamu bisa tenang. Aku bisa bantu lo. Siapa sih yang bilang? Demi uang, kamu emang bakal ngelakuin apapun ya? Kata dokter Ki, kamu bisa selamatkan Nenak. Terima. Oke, setuju. Lumayan bagus. Sangat berbakti. Yuk, bikin kesepakatan. Bantu selamatkan Nenak. Aku bantu bikin obat penenang. Siap kapan saja. Siap kapan saja. Oh. Buat kontrak aja.
그대를 바라볼 때면 sambil atasi konflik. Lupakan sakitnya, ingat sukanya. Kesepakatan sudah jadi. Ayo segera jalankan tugas kamu. Aku sayang kamu. Sudah kehilangan kelompok kuda. Nian kecil. Lagi-lagi para penagih utang cari kamu. Ya, memang benar. Salah nenek bikin repot. Atau mungkin berhenti aja, pulang yuk. Nenek, kamu mau ngomong apa? Tadi pembimbing saya menanyakan bagaimana proses magang saya di sini. Saya akan bekerja di sini ke depannya. Bisa merawat Anda. Tidak perlu cemas soal uang. Sakit tidak serius. Perawatan tepat pasti sembuh. Bukan. Datang ke sini sebentar. Oh, Ganti obat pasien. Tangani. Bawa Dokter Lee lihat ruang perawatan. Baik. Dokter Lee, silakan. Baik. Xiao Chang, gantilah obatnya. Xiao Su, datanglah ke sini sejenak. oh, Maaf. Gadis itu. Dia adalah Nian. Baik. Teleponnya tidak dijawab. Pesannya tidak dibalas. Ini artinya tersedia setiap saat. tidak ada apa-apa. Aku cuma bantu. Bantu aku. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut-ikutan ribut. Jangan di sini. Nanti orang lihat. Kita bakal kena. Ada siapa yang nggak boleh lihat? Lihat. Rudy. Ada orang. Lepasin aku. Bakal kena. Ada orang. Oke. Cium aku aja. Aku lepasin kamu. Abu. Apakah sudah siap? Ini ruang praktek Dokter Gu, ahli bedah jantung terbaik di rumah sakit kita. Dokter Gu, ini laporan yang Anda butuhkan. Dokter Gu. Dokter Gu ada di mana? Dokter Gu. Dokter Gu, kenapa Anda keluar dari sana? Lagi latihan skuad. Laporannya sudah siap. Ini Dokter Lee, dokter baru di rumah. Fly. Dasar. Kamu nggak datang berhari-hari, masih mau kerja nggak? Kalau seminggu kamu nggak masuk, jangan mimpi dapat gaji. Meski aku nggak bakal balik lagi, setidaknya aku harus dapat gajiku dulu. Oke, langsung ke sana. Hari ini bagus, dia masih di sini. Belum pulang. Jangan lihat-lihat, Sunian gak ada di sini. Dia gak rawat nenek. Mas, aku duluan ya. Kalau 7 hari nggak masuk, lupakan gaji. Langsung ke sana layani bos. Kakak Biau lagi minum. Aku, maaf, sangat maaf.
Kamu tahu berapa harga baju yang kupakai? Tak mungkin bisa ganti. Maafkan saya. Bukan itu Sunian. Dia pura-pura sama aku. Ternyata sudah lama jualan. Cepat ke sini. Layani aku. Hanya satu baju, aku tak peduli. Minumlah ini sebelum pergi. Minum, cepat buka mulut. Itu kamu. Nggak mau mati ya? Bodohnya kamu sampai berani pukul orang. Ayahku masih butuh bantuan Dokter Gu. Salah paham. Ini semua salah paham. Kalau aku tahu dari awal dia yang disukai Anda, ngapain aku berani? Salah paham. Ini semua salah paham. Kalau aku tahu dari awal dia yang disukai Anda, ngapain aku berani? Cepat pergi. Pergi. Apa? Dia memang suka membuat repot. Tenanglah. Ya, benar. Di mana ini? Gucci. Makasih sudah peduli. Apakah uangku belum cukup untukmu? Kenapa harus ke sana? Tidak. Uangmu akan kubayar kembali. Sudah kubilang bayar balik. Kamu tahu nggak, kalau aku nggak datang hari ini, apa nasibmu nanti? Ngapain kamu ngomel? Hubungan kita cuma sekadar transaksi. Aku bayar hutang segera. Kerja paruh waktu gak salah. Transaksi. Lakukan tanggung jawabmu. Sudahlah. Nggak usah. Jangan di sini, pulang aja yuk. Kapan jadi urusanmu buat memutuskan? Berhenti. Mari mengemudi. Lepaskan aku, tetap diam. Aku cinta kamu banget. Bersihkan dengan baik. Gucci, apa yang salah denganmu? Ayo cepat makan. Besok gak ada operasi. Bukankah kita sudah setuju hanya sebelum operasi? Siapa bilang harus sebelum operasi? Halte berikutnya. See the light. Bahu indah itu ditarik masuk. Jantung terus berdetak. Cak balik. Musim panas baru. See the light. Malam semakin indah. Gucci, berhenti sekarang. Kalau begitu, aku urungkan transaksinya. Kamu masih pikir kita cuma mitra dagang? Ya, kita hanya rekan bisnis. Dokter Gu, ada pesanan lain. Sunian!
Dokter Gu. Kalau mau datang, silakan. Gak ikut aku pergi. Kamu lagi sakit ya? Tadi kamu ngobatin aku begitu. Sekarang kamu pura-pura baik sama aku. Ini apa sih? Jangan pura-pura baik. Aku ini. Dokter Gu, darurat di rumah sakit, buruan datang. Jarum infus dan alat pemisah. Alat ukur tang penjepit. Semua harus lengkap. Mas! Mas! Di saat genting begini, kok tanganmu getar lagi? Ketua grup Fu, ini masalah nyawa. Kalau kamu salah, pasien bisa mati. Nanti kamu bakal malu di dunia medis kalau gini. Lanjutin operasi. Gak bisa, tanganmu getar banget. Aku kasih tahu istri kamu. Mas, kamu mikirin apa sih? Sekarang ini soal hidup dan mati. Dia nggak akan datang. Apa maksudnya dia nggak akan datang? Atau apa? Kalian berantem ya? Oke. Kamu takut bertarung dia? Biar aku yang melakukan. Sunian. Akhirnya kamu datang, Sunian. Ayo ikut aku. Terjadi apa? Sekarang ada operasi penting. Tapi tangan Guci gemetar parah. Kamu saja yang bisa bantu. Saya. Kalau operasi ini bermasalah, karir Gucci hancur. Rumah sakit kami tidak sanggup menanggung dampak ini. Guci. Apa kabarmu? Apakah Ki Cuming yang memberitahumu ini? Ini hanya hal sepele. Saya bisa mengurusinya sendiri. Kamu tidak usah. Jangan berbohong. Lihatlah tanganmu. Menggigil dengan hebat. Ki Cuming bilang, operasi ini sangat penting bagimu. Aku bisa membantu. Jangan iseng-iseng lagi. Dirimu sendiri juga sedang sakit. Kenapa kamu menghindar? Bukankah aku adalah obatmu? Jangan menolakku, baik tidak? Aku rela. Kamu sudah tidak marah kan? Saat aku masuk, pintunya sudah kunci. Kalau kamu begini, akan bikin aku makin kacau. Sungguh gelombang. Bagaimana dengan labu bodoh? Apakah tanganmu sudah lebih baik? Kalau masih butuh, aku bisa melakukannya. Tinggal tunggu di sini. Tapi, Percaya aku. Forcep hemostatik. Pulsa tidak stabil, tekanan darah meningkat. Xiaoqi, selamatkan aku. Kamu. Operasinya sukses. Vital pasien stabil. Luar biasa.
Dokter Gu, makasih banyak sudah menyelamatkan suamiku. Gak apa-apa, ini memang tugas saya. Bos sudah operasi, kurangi minyak dan garamnya ya. Yang lain nanti perawat akan ingatkan. Dokter Gu, makasih banget ya. Nenek merasa gimana? Jadi lebih nyaman. Kalau gitu, udah oke. Nian kecil kita. Sekarang jadi perawat magang juga. Lihat Dokter Gu. Muda tapi hebat. Sudah mendapatkan posisi tetap. Pelajari dari Dokter Gu. Jadi seorang perawat bekerja ini cukup berat. Kamu menemukan kartu pelajar saya. Nian di rumah kami patuh dan kuat. Ajarkan saja. Jadilah anak yang baik. Patuh sekali. Dia pasti tidak akan ngomong seenaknya sama nenek. Mana? Dokter Gu selalu sibuk. Kapan ia sempat? Jangan bikin sulit. Astaga. Saat tengah hari, orang lanjut usia cenderung ngantuk. Biarkan aku saja. Ikuti Dokter Gu. Ayo makan. Nenek, aku yang bantu. Dokter Gu, Nur Sesu, kalian berdua aja makan dulu. Saya juga lapar, ayo bareng. Nenek gak bakal sadar apa-apa, kan? Kamu tahu nggak kalau rasanya bersalah itu kayak gimana? Dokter Gu, bisa Anda periksa ulang pasien di tempat tidur nomor Aku pergi sekarang. Pulang dulu ya. Selesai kerja, aku bawa kamu makan. Benar juga. Sudah pesan restoran kesukaan kamu. Cepat lari. Jangan berhenti, terus lari. Makanannya lezat. Pastikan pintunya aman. Akhirnya ketemu juga kamu. Kalau hari ini nggak bayar, Aku bakal rusakin wajahmu. Selamatkan aku. Kakak tingkat. Kakak tingkat. Kakak tingkat. utangnya berapa? Aku yang bayarin. Utang 20 juta. Kamu mampu bayar. Kalau masih ikut campur, kakimu aku patahin dulu. Kata sandinya 686.806. Santai aja. Gue nggak bakal tipu-tipu. Ambil uang, lalu pergi. Mau dilaporkan ke polisi. Semua hutang kita sudah lunas. Hebat juga kamu. Tunjukkan nyali kamu. Nian. Aku sudah pulang. Kalau hari ini aku nggak ke sekolah, aku nggak kenal kamu. Kenapa nggak bilang kalau kamu lagi susah? Aku bisa bantu kok. Uangnya aku bayar bulan depan. Uangnya santai, Nian. Aku nggak peduli sama omongan mereka. Aku udah balik ke negara asal. Aku masih bisa jaga kamu kayak dulu. Tita. Kakak tingkat. Udah lewat semua. Abu. Tidak sepadan denganmu. Sebenarnya aku udah lama pengen. Gucci. Gak nyangka di sini ketemu dokter terbaik dari rumah sakit kita. Spesialis jantung, Dr. Gucci. Salam kenal. Hai, teman sekolahmu. Kok gak dikenalin dari tadi sih?
Nama saya Lee Boy, aku senior Sunian. Kita kerja di rumah sakit dan bagian yang sama. Lee Body. Gak kenal. Nian. Aku nemuin resto kesukaan kamu. Yuk makan. Kok gitu sih? Kamu, ikut enggak? Nian, aku mau bicara sama kamu. Itu. Gucci, kamu turun dulu ya, tungguin aku. Oke deh, aku tunggu di bawah. Nian, kok kamu jadi deket banget sama Gucci? Beneran kayak yang teman-teman bilang, senior. Aku nggak serumit yang kamu pikirin. Kamu terluka. Dia mengganggumu. Tidak, Siapa nulis kembalikan uang di pintu? dia sangat baik. Tadi mereka bikin masalah buat aku. Dia yang membantu aku. Bantu aku. Kalau ada masalah, hubungi aku saja. Jangan ganggu orang lain. Aku, kamu. Gucci. Saya enggan. Apakah uang itu bisa aku pinjam dulu? Membutuhkan uang segera. Bukankah biaya perawatan nenek sudah lunas? Benar, seniorku membayar hutangku. Tak mau berhutang, bayar sekarang. Lihat aksi kamu. Begini, gimana aku bisa sekolah? Aku akan tanya kamu juga. Gimana aku kerja begini? Kenapa kamu merasa malu? Saya tidak merasa terhina. Tapi ya, nanti coba pakai cara lain. Udah gak usah ngomong sama kamu. Aku bakal telat. Coba kasih tahu dong, Li Xiao, gimana sih keadaan di Amerika? Biasa aja lah. Iya nih, kalian lihat kan Sunian, cewek itu susah banget, tapi nggak ada yang bilang diminta kerja di tempat hiburan. Ngapain? Sunian ingin dapat uang. Kerja di tempat hiburan. Wah, kok kamu tahu? Kan lu lagi di luar negeri. Dengar dari orang lain. Urusan kecil disampaikan juga gak berguna. Lagian bapak lu juga gak izinin pulang kan? Boy gak tahu ya, lalu dari mana dia dapat 200 juta buat obatin neneknya? Gak mungkin jual diri cuma gara-gara ini. Yo, Li Xiao itu, Li Xiao. Kuliahnya udah mulai nih. Dosen lu nyari loh. Ya udah, lanjut. Ini namanya apa ya? Kakak ipar mainnya gila. Sudah ada cap resmi. Urusanmu sendiri dulu. Ini seni banget. Kak, udah gak sendirian. Minimal ajakin makan bareng dong, gak etis tuh. Oke juga. Dia orangnya lembut. Jangan ngomong sembarangan. Udah gitu aja. Belum kelar belajar ya? Aku antar dia, tunggu kabar.
Gue aja bilang kamu kotor. Kenapa gitu? Masih berani nyuruh orang? Mau nyuruh siapa? Suruh bos aja. Lo udah posting di forum. Beneran jualan lu. Cara mainnya cukup bagus. Aku nih. Mulai. Lepasin tangannya dulu. Lo males banget ya sama orang tahu hubungan kita. Bukan begitu. Jaket milik siapa nih? Pulang aja. Lepaskan dia. Dia tidak mau ikut kamu. Orang saya yang memutuskan. Siapa yang beraninya? Katanya tidak dijual, tapi pembeli besar sudah sampai sini. Gucci. Jangan begitu. Saya tidak suka. Tidak suka. Tubuhmu sendiri yang mengatakannya. Kau benar-benar suka ini. Kie. Saya tidak mau transaksi lagi. Kenapa kamu harus begini? Saya bisa menghasilkan uang buat obat nenek. Uang yang saya utang. Bisa bayar perlahan. Menyesal. Di sini tidak ada obat untuk menyesal. Sunian, bangun. Sudah tidak mau. Saya. Sungguh sudah tidak bisa. Sunian, segera ke rumah sakit. Mendapat. Nian. Kakak kelas. Apa yang terjadi pada nenekku? Pasien di tempat tidur 23. Betul, itu pasien di tempat tidur 23. Pasien kritis sedang ditangani. Apa? Mana? Mana? Tidak. Masalah akhirnya teratasi. Mana? Kakak, kenapa menangis? Lepaskan. Siapa kamu? Dia kakak iparku. Iya. Kakak, kenapa sampai menangis begini? Nenekku. Dia. Hai. Nenekmu di lantai 6. Pasien laki-laki di tempat tidur 23 baru dioperasi. Itu bukan anakmu. Nenek Aisyah. Pelan-pelan. Jangan bangunkan Dokter Gu. Kenapa dia bisa di sini? Kemarin malam, dia menjagaku sepanjang malam. Lihatlah, dia kelelahan sekali. Nenek bisa menyadari. Dokter Gu suka padamu. Buruan tangkap kesempatan ini. Nenek, bukan seperti itu. Aku dan dia sebenarnya. Maaf, aku membangunkanmu. Kamu terlihat lelah. Aku tak tega membangunkanmu. Aku datang pastikan kamu aman. Nenek,
Silakan tidur saja dulu. Aku pamit dulu. Asalkan tinggal di sini, tidak akan ada omongan buruk lagi. Kamu bicara tentang tinggal serumah. Pasti bercanda ya? Aku tidak suka bercanda. Dekat dengan rumah sakit, apapun itu, baik untuk bekerja, merawat nenek juga sangat mudah. Saya. Kamu ingin berterima kasih? Kenapa kamu masih ragu? Aku yang pindahkan. Oke, aku yang pindah. Besok aku ada acara makan. Jangan begitu. Kalau kamu terus begini. Tak peduli padamu. Aku lihat dulu. Waduh, lukanya cukup dalam. Jangan gunakan mulutmu untuk bisa terinfeksi, ikut aku. Aduh. Lapar ya? Mau makan apa? Tidak usah, sudah aku siapkan. Pengen makasih. Hebat, kamu bikin semua ini. Gak nyangka kamu bisa banget. Masakan biasa aja. Kalau kamu suka ya udah. Kalau gitu, aku coba dulu. Enak sekali. Aku coba ikan asam manis. Ikan asam manis sangat enak. Kalau kamu suka, akan masak buatmu setiap hari. Gucci, kenapa kamu jadi dokter ya? Kenapa kamu jadi perawat ya? Apa? Dulu karena mau merawat nenek. Lalu aku ketemu kamu. Aku pengen. Mau selalu bareng aku. Nanti lo, gak boleh males-malesan lagi. Perawat Shu, Aku tidak akan malas. coba deh masakan kamu sendiri. Gucci, makasih ya. Dalam segala macam arti. Udah harus nyoblos pagi-pagi begini. Aku jadi pegawai tetap, jadi kita rayain ya. Yang tadi, Liboy ikut gak sih? Dia senior saya yang mengajar. Seharusnya dia datang. Banyak orang acuh tak acuh terhadap acara seperti ini. Saya nggak tahu. Oh. Ayo ke sana. Lagi pula aku emang pengen duduk lebih deket sama kamu. Kok aku nggak boleh duduk lebih deket sih? Mas, kamu mendengarkan? Mas, Kenapa kamu? ayolah cepetan. Ibu saya. Ayo, minum lagi. Lagi satu. Nggak bisa minum lagi beneran. Udah cukup, dia nggak kuat lagi. Jangan dipaksa. Aku paham gue hari ini lagi seneng banget. Nyuruh aku makan cuma buat nemenin dia sambil ngintip kamu. Anggur sebagus ini aja nggak bisa bikin kamu diam. Awas, hilangin dari sini. Mas. Kenapa dia begitu dekat dengan istri saudaramu?
Oke, langsung operasi. Ciuman sekali, ciuman lagi, ciuman lagi, ciuman lagi, ciuman lagi. 11 kali, 11 kali. Ayo, ayo, ayo. Hampir ciuman loh. Bikin kesel banget. Kakak ipar, kok bisa ketemu di sini? Kakak ipar, ada apa ini? Kakak ipar, bantu hentikan kakak yang terus minum. Aku belum minum. Masih mau minum? Kayaknya dia mabuk. Sudah mabuk. Waktu alkohol bekerja agak lama. Kakak ipar, nanti aku harus kerja lagi. Bisa tolong perhatikan kakakku? Semoga kalian menikmatinya. Aku nggak mau kabur. Jangan begitu. Bisa lepasin aku nggak? Capek nih. Gak capek kok. Lanjut aja, jangan urus aku. Sonian. Lagi ngapain? Dia memang mabuk. Jangan gerak. Aku antar dia pulang dulu. Iya. Maaf banget. Oh, baik. Kok bisa di sini? Mei Mei, kamu sudah kembali. Meski luar negeri enak, rumah lebih baik. Ada orangku sayang. Lihat mukamu. Kayaknya kamu lagi patah hati ya? Siapa gerangan yang berani bikin si Tuan Li galau gini? Bagaimana kalau aku bilang, orang yang merebut cintaku itu adalah dokterku kesayanganmu? Nggak mungkin. Yang ada di samping Gucci. Harus aku, Zhao Mei Mei. Nggak bakal ada yang nyolong dia dari aku. Kalau sudah begitu, mungkin kita sebaiknya mulai mikirin diri sendiri dulu. Ada cinta yang perlu dikejar dengan usaha. Kasur nomor 32, kan? Ada cinta yang perlu dikejar dengan usaha. Ya. Kakak senior. Nian, kemarin kucing gak susahin kamu, kan? Nian, apa yang Gucci lakukan untukmu, aku juga bisa. Nanti aku aja yang jaga kamu, ya. Kakak senior. Sebenarnya, aku cuma anggap kamu teman dekat aja. Jangan langsung tolak aku dulu. Gucci lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Tinggalkan dia aja. Dokter Cawok bersama perawat wanita. Jaga jarak. Bukan maksudku kamu. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Segera hubungi dokter Gu. Terima kasih. Bukannya cuma ganti obat saja. Kamu ngapain? Kamu tahu nggak sih? Sekarang kamu terlihat begitu menggoda. Gucci. Dokter Gu darurat.
Ada apa sama Nyonya Chow? Gucci, Dongdong serangan jantung. Tolong selamatkan dia. Pasien sekarang gimana kabar? Harus operasi segera, tapi darahnya kurang. Darah saya, gunakanlah. Jangan. Kamu nggak boleh. Kenapa? Bu, tenang dulu. Anaknya butuh transfusi darah. Jangan buang waktu lagi. Wanita ini kok bisa ada di sini? Dengerin aku, pakai darahku. Keluarga dekat tak bisa donor. Aku nggak punya anak. Gucci punya anak. Aku udah tes DNA. Gucci punya anak sama orang lain. Dongdong itu anak kita. Malam itu 4 tahun yang lalu. Ikutlah ke sini. Ayo pergi. Astaga, Dokter Gu sudah punya anak dengan orang lain. Shundian bagaimana? Kamu baru, belum tahu. Uang operasi nenek Sunian itu berasal dari Dokter Gu secara rahasia. Aku dengar Miss Zhao dan Dokter Gu sudah ada janji untuk menikah. Sekarang sudah ada anaknya. Jangan harap bisa meninggalkan semuanya begitu saja. Menggoda istri orang, memalukan. Tidak, itu tidak benar. Saya benar. Saya tidak tahu apa-apa. Zhao Meimei, bagaimana dengan anak itu? Hamil 4 tahun lalu. Gucci, aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku bisa rela menggugurkan bayi kita? Kamu tahu sendiri kan kalau itu hanya kecelakaan. Apakah? Kamu tahu sendiri kan kalau itu hanya kecelakaan. Gucci, anak itu memang anakmu. Sunian. Terukir dalam hatiku. Tidak ingin mengganggu, tapi perusahaan bermasalah. Usaha buruk, Dongdong sakit, hanya mengandalkanmu, Gucci. Gucci! Kalian ketemu lagi gimana tuh? Asal kamu yakin malam itu 4 tahun lalu adalah aku. Tempat istriku pasti bakal jadi milikku. Lepasin aku. Beneran harus pergi? Lepas. Lepas. Aku bisa jelaskan. Miss Zhao udah datang sama anaknya. Mau ngeles apa lagi? Aku nggak ngerti. Kalian kan udah punya anak. Masih sepakat denganku. Dulu waktu aku nyari kamu, hanya buat obatin nenekku. Aku tak mau jadi selingkuhan kalian. Apalagi anak yang gak bersalah kalau sampai kehilangan ayahnya. Gucci. Udahan aja kita. Kamu kan sadar. Sudah bukan sekadar transaksi. Boleh aku pulang?
Ngobo. Sejak kecil kalian sudah bertunangan dan saling membantu di sekolah. Sudah waktunya kamu fokus dan serius karena ada anak. Tentukan hari baik untuk mengatur rencana pernikahan. Ikuti saran Bibi. Hari ini ibu meminta saya datang. Bicarakan masalah ini. Apa hubunganmu dengan Sunian? Kenapa kamu terlibat dengan keluarga pasien? Jangan bicara begitu, Bibi. Dia terpengaruh oleh orang lain. Aku terlalu lama di luar negeri. Tapi ibu tidak perlu khawatir. Guci akan bertanggung jawab akan merawat kami baik-baik. Maafkan saya. Saya tidak akan menikahi Anda. Apa yang sedang kamu katakan? Mobo. Jika masih mengakui aku sebagai ibumu, akhiri ini dan beri penjelasan pada Mei. Pernikahan bukan penjelasan, Nyonya Zhao. Dari segi materi dalam hal ekonomi, akan mengganti kerugian kalian. Hal lain, mustahil. Berdiri diam. Sudahlah, Bibi. Aku tak mau memaksa dia. Jangan khawatir, apapun terjadi nanti. Dong akan selalu jadi cucumu. Mei, tenang. Aku nggak bakal izinin anakku keluar dari pengawasan. Aku nggak bisa kontrol Guci, tapi aku masih bisa atasi cewek tanpa identitas kan? Betul. Aku harap kamu sadar dan tinggalkan Guci. Aku tahu aku harus pergi. Tapi aku... Ini permintaan bibimu. 5 juta, ambil uang ini, tinggalkan Guci. Bukan begitu, Bu Zhao. Mungkin kamu salah paham. Aku cinta Guci, makanya aku bersama dia, bukan demi hartanya. Jangan bertindak seenaknya. Aku udah dengar semua soal kamu. Nenekmu butuh bantuan, Guci yang tolong. Tapi niatmu kotor, dan kamu rusak nama baiknya. Kamu bilang, di mana aku salah padamu? Dapatkan 5 juta ini. Apapun alasannya, selamatkan nenekmu atau lakukan apapun yang kamu mau. Saya. Cuma obat penenang. Wanita apa saja boleh. Jangan terlalu sombong. Kalau sudah tahu nggak ada hasilnya, pikirkan dirimu aja dulu. Nanti kalau udah bosan sama kamu. Tidak. Guci nggak bakal kayak gitu. Pikirin bareng-bareng yuk. Malam ini jam 11, ketemu di klub. Kakak kelas mau apa sama aku? Kamu yang tolak ketemu aku. Sekarang yang buru-buru nyari aku dan nyalahin aku juga kamu. Guci, kamu begitu peduli padanya. Aku nggak peduli sama dia atau kamu. Kamu mau ngomong apa sih? Aku paham keadaan keluarga Zhao. Kamu balik karena keluarga Zhao bangkrut. Kalau kamu butuh duit, aku bisa kasih berapapun itu. Yang lainnya, mustahil. Guci. Bibi nggak suka dia. Marahin aku buat apa? Guci, kenapa aku nggak sebaik dia? Apa yang dia kasih, aku juga bisa kasih. Tangan kamu. Aku bisa sembuhin. Kita yang paling cocok. Tangan kamu. Aku bisa menyembuhkanmu. Maaf, salah pintu. Kakak senior. Gak usah repot undang aku. Aku khawatir kamu salah. Guci nggak pantas sama kamu. Kapan kamu bakal sadar? Cuma aku yang sungguh-sungguh sayang sama kamu. Sunian! Cinta masih ada sisa. Ayo, kita berangkat. Berangkat sekarang. Nian, jangan ikut dia pergi. Lai. Kau terlalu penting bagiku. Nian! Sunian! Sunian! Sunian!
Sunian! Guci, apa kamu masih ingin main? Kamu pasti senang lihat aku kena malu kan? Ini salah paham. Bedanya. Dengar dulu aku. Hari ini aku ke sini. Aku ingin bicara jelas dengan Zhao. Yakinlah padaku. Harusnya aku percaya kamu gimana lagi. Aku polos, merebut tempatmu. Anak itu bakal kehilangan ayahnya gara-gara kita. Cukup, Guci. Biar begitu saja. Tidak. Sunian, jangan begini. Zhao Meimei benar. Aku nggak boleh jadi orang ketiga di hubungan kalian. Kalian bahkan udah punya anak. Bagaimana bisa tidak peduli satu sama lain? Sudahlah, biarkan saja begitu. Guci. Dong sakit lagi. Segera cek dia. Mari kita pergi. Ada siapa di dalam? Lepas baju. Kamu mau apa? Belum paham. Ayahmu sudah menjualmu padaku. Kamu mau apa? Belum paham. Ayahmu sudah menjualmu padaku. Wahai putriku, temani saja Bioge. Semuanya sudah saya sepakat. Biarkan dia main bebas. Hutang kita akan dihapuskan. Ayah, aku ini anakmu sendiri. Jangan pura-pura. Kami sudah tahu kamu menjual dirimu demi uang. Apa saja kamu lakukan. Kamu sudah bersama Gu. Ikuti saja Bioge untuk biaya obat nenekmu. Hutang rentenir saya. Semuanya akan teratasi. Aku tidak mau. Lari saja. Sudahlah. Rusak. Harganya turun. Nah, masalahnya adalah... Ayah, saya permisi dulu keluar. Tektasi. Malam panjang, nikmati saja. Aku penasaran gimana keadaan di sana. Kita harus beri waktu buat Bioge. Jangan sampai Guci curiga. Kamu lagi ngapain? Shunian udah gede banget. Bisa terjadi apa sih? Apa nyawa anakmu nggak lebih penting dari dia? Mau lari ya? Ngarep aja. Yang jual kamu tuh ayah sendiri loh. Kenapa nangis? Beruntung bisa sama aku. Aku mending mati daripada ikut kamu. Aku penasaran lihat. Mulut lu keras apa? Cara gua lebih kuat? Teriak sepuasmu, nggak ada yang bantu. Udah kayak gitu aja menjijikan. Lepasin dia. Kamu siapa? Kamu nggak bisa lebih pelan? Kasih ke aku. Sabar dulu. Tenang aja. Aku antar kamu pulang. Lihat, aku sudah bilang Shunian aman-aman saja karena dia bersama Li Boy. Mereka cocok kok. Ngapain ganggu kebahagiaan mereka? Guci. Komplikasi apa yang terjadi? Oke, aku langsung pulang. Dong sakitnya kambuh lagi. Bisa temenin aku lihat dia. Bantu aku dong. Ada apa? Mana? Neneknya kritis.
Dong-dong, kamu gimana? Kuatkan dirimu, Dong-dong. Oh, segera kabarin dokter Gu, anaknya bahaya. Mana? Kamu pegel di mana? Sakit di dada. Kondisinya makin parah. Kabarin dokter Gu, pasien butuh operasi darurat. Astaga, aku bingung. Kamu kok gitu sih? Dokter Gu. Tenang, cuma luka kecil. Buruan siapkan oksigen. Siapkan infus sekarang. Maaf, gangguan pada panggilan. Repeat, nomor tidak tersedia. Maaf. Mana? Harus kuat dan bertahan, ya. Kami sudah berusaha, tetapi kondisi nenek Anda sangat kritis. Tidak tertolong, sudah meninggal. Itu mustahil. Mana? Mana? Ukur tekanan darahnya dan lakukan EKG. Ini, apa ini? Ada apa, dokter? Shunian sedang hamil, tampaknya sudah lama. Baik. Ternyata saya benar-benar punya anak. Mana? Kamu pasti di sana. Tolong berikan berkahmu padaku, bukan? Buku. Tubuh Anda masih sehat, namun karena Anda baru saja mengalami tekanan emosi yang besar, Anda butuh istirahat. Terima kasih. Akan saya lakukan. Kamu sudah datang, kan? Tambahkan 8 ke tangan kiri. Mungkin. Seharusnya semua ini tidak dimulai. Sunian, Sunian sudah datang. Dondong. Ini teman papa, kamu sudah pernah bertemu, sebut dia Bibi. Bibi. Dulu. Sunian, kamu kok bisa ke sini? Apakah kondisi nenek semakin buruk? Nenekku tidak sepenting anakmu. Jangan salah mengerti, ya. Kondisi anak tadi memburuk. Saya nggak bisa meninggalkan. Aku akan dampingin kamu lihat kondisi nenek. Nggak usah. Makasih ya, Dokter Gu. Latihan. Sunian. Papa. Gu dan Zhao akan menikah. Dokter Gucci dan Zhao Meimei tunjuk kasih sayang di depan umum. Mana?
Aku apa? Gila banget. Gimana kabarnya Sunian? Dia udah tahu kamu mau nikah. Aku jelaskan. Mas, uji DNA udah aku lakukan. Nanti pas hasil keluar kita rencanain lagi. Jangan gegabah. Akan kulakukan saja. Kakak ipar. Jangan panggil lagi. Bukan kakak iparmu. Bagiku, kamu seperti kakak ipar. Kakak Ci sangat cemas padamu. Mengkhawatirkanku. Dia lagi sibuk nikah, mana ada waktu untukku. Kamu maksud Guci sama Zhao Mei? Aku nggak mau dengernya hari ini. Nenekku sudah tiada sekarang. Sekarang aku gak mau urus apa-apa. Apa? Shunian bermasalah. Neneknya sudah tiada. Mau pergi dari sini. Nenek sudah meninggal. Kie. Apa? Nenek sudah meninggal. Nenek sudah meninggal. Let me. Iya. Iya. Zhao Mei. Saya kan dokter utama Sunian. Kenapa kamu gantung telepon saya? Kenapa ubah dokter tanpa izin? Guci, dengar aku. Kenapa kamu lakukan itu? Abang, hasil tes keluarga keluar. Zhao Mei. Berdasarkan laporan identifikasi ini, anak ini sama sekali bukan milikku. Apalagi yang mau kamu katakan? Jangan mimpi nikah denganku. Kamu pantas apa? Kapan kamu mulai meragukan diriku? Setiap kali aku lihatmu benar-benar muak padamu. Hatiku bilang padaku, kita tidak mungkin bersama. Tahu juga tak berguna. Obatnya tak membutuhkanmu. Kamu tetap punya aku. Nggak ada yang bisa rebut. Guci? Dia sudah tidak bekerja di sini. Udah nggak kerja lagi. Dengar nggak? Perawat muda itu katanya hamil. Beneran apa nggak sih? Dia hamil. Sunian! Satit, apa yang benar dan salah? Kakak atau adik? Dia ambil lalu tatap aku. Yang biru. Apakah masih bisa? Sunian. 7. Kamu di mana sih? Sunian. Menutup wajahnya. Halo. Kamu lihat orangnya belum? Gadis itu sekitar setinggi ini dengan wajah bulat. Dia sedang berjalan ke sini. Cek di sana ya. Makasih. Bisa. Emgu, ini rumah sakit. Gerakin dong. Nih datanya buat kamu. Kenapa ngomongnya gitu? Dasar kau, cepetan ilangin diri. Kakaknya udah keluar. Tapi gak ninggalin apa-apa. Sunian. Ibu bayi butuh istirahat. Tolak bertemu. Kenapa kamu mau pergi? Kenapa nggak bilang kalau kamu hamil? Kamu nggak tahu? Jelas banget kamu gagal. Dasar bodoh. Mereka suaminya, apa urusannya sama kamu sih? Sekarang kamu sudah punya hak apa buat mengatur Sunian? Hasil tes DNA antara Sunian dan Zhao Mei. Siapa yang bikin masalah? Kamu lebih tahu.
Kamu harus bilang ke Sunian, kamu salah target selama 4 tahun ini. Apa iya Sunian pantas dipermalukan gini? Jadi, 4 tahun lalu saat disabotase, bukan orang lain kok. Kamu juga. Guci, kamu nggak pengen ngomong apa-apa? Sebenarnya aku... Sunian. Ngomong aja kalau ada apa. Aku dengerin. Apa? Pulang. Aku ingin ikan asam manis buatanmu. Pulang. Ke rumah kamu ya? Rumah baru kita. Aku sudah bersiap. Cuma nunggu kamu pulang. Dulu aku percaya padamu. Kau janji mengurusnya. Tapi yang datang malah pernikahan kalian. Kau janji bakal bantu selamatkan Nenek. Tapi pas dia butuh dioperasi, kau hindari semua orang. Dulu aku emang salah. Tapi aku gak pengen jelasin lagi. Sekarang, aku akan membalasmu dengan baik. Jangan dekat-dekat gitu. Angin di luar lagi besar. Kamu masuk mobil dulu ya. Kita cari tempat buat ngobrol santai. Kenapa tangannya? Gak bakal ganggu kamu nyetir. Itu cuma luka kecil. Gak ada apa-apa. Lo tahu nggak seberapa penting tangannya? Kalau ada masalah serius, lo masih bisa operasi nggak? Kamu mikirin aku. Sekarang aku lagi hamil. Udah nggak bisa bantu banyak. Lo udah maafin aku. Yang ini, kontraknya pas itu loh. Masih mau pergi juga? Ngapain diem aja? Gak bikin kesel. Di situ aja enak kok. Maaf banget. Aku keburu-buru. Nggak teliti banget. Lepasin aku. Udah terlalu malam. Malam-malam dingin banget. Kamu bisa tidur di sini. Aku nggak akan masuk. Kontrak! Kontrak. Kamu tulis dan beri aku sebelumnya. Jangan pernah meninggalkanku lagi. Nenekku sudah tiada. Kenapa aku harus patuh janji itu? Aku mengingkari janjiku.
Silakan gugat aku kalau bisa. Isindan. Tenang saja. Aku antar ke rumah sakit. Bayi dalam kandungan normal. Telah berlalu 2 bulan. Sudah 2 bulan. Tuan Gu, kamu kan juga dokter. Bawa dia pulang dan rawatlah dengan baik. Jangan lari. Abu. Hati-hati di 3 bulan pertama. Tunggu sebentar, aku tulis dulu. 3 bulan pertama harus hati-hati. Waspada di 3 bulan pertama. Kamu Abu. Harus lebih hemat. Jaga agar tidak berlebihan. Kembali pulang. Belum selesai mencatatnya. Astaga. Kalau susah tidur, coba minum bubur biji lotus. Mau makan apa siang ini? Aku bakal masak buat kamu. Ternyata kamu bisa masak ya? Aku bisa belajar kok. Gak pengen makan. Oh, Kamu kayaknya gak senang. Kalau udah punya anak, aku bakal selalu ada di sisimu. Abu. Kamu udah mikir belum? Kalau tangan sudah sembuh, lalu aku harus gimana? Kamu udah mikirin masa depan? Kamu khawatir sama aku ya? Jangan khawatir. Aku bakal atur semuanya. Astaga, bubur biji lotus ini aku masak udah lebih dari 2 jam. Kok belum mengental-ental ya? Ini udah agak kental tuh. Oh. Karena tidak menjadi lengket, saya tambahkan sedikit tepung akar lotus. Tepung lotus bikin lengket. Nih, lihat. Hei, kamu mau kemana? Biar aku antar kamu. Aku bicara dengan Zhao Meimei. Halo, aku antar, tidak perlu tolak. Aku ingin jelaskan langsung padanya. Shunian, silakan duduk. Aku dengar makanannya enak banget di sini. Mau pesan apa? Aku yang bayarin. Omong apa sama aku? Gucci bilang dia mau memberi kesempatan. Tidak mudah menjaga anak sendiri. Itu juga gak gampang. Tapi kalau kamu gak setuju juga sih, dia terus memikirkannya. Sudah lama aku suka sama Gucci, emang gak bisa ditahan. Kamu pasti setuju dia itu benar-benar keren. Hah? Hari ini aku pengen cerita sesuatu ke kamu. Kenapa aku pengen nikah sama dia tanpa mikirin akibatnya? Gara-gara aku gak rela begitu aja. Nafas panjang. 4 tahun lalu, setelah kamu pergi, saya membuka pintu kamar. Saya nekat masuk ke tempat tidur Gucci. Dia sudah sangat mabuk. Dia menatapku lalu berkata, "Pergi." Itulah. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya, wanita mana saja bisa? Hanya omong kosong. Dia tak pernah menyentuhku, kamu satu-satunya untuknya. Penenang. Sunian, tolong bantu rayu Gucci untukku. Lagi pula, aku masih punya anak. Tolong minta dia mengampuni. 6. Bukankah kamu sedang lembur? Kalau nggak pantau, gimana bisa tenang?
membawa anakku seenaknya. Oh. Nyonya Zhao, kamu mau ngapain? Dia menipuku. Dia menipuku. Harus membayar harga. Kamu sudah ketemu dia. Bagaimana kalau biarkan dia pergi? Keluarga mereka sudah bangkrut. Sulit bagi ibu janda merawat anak-anak. Sayang. Apakah kamu bahagia? Dia bukan fansku. Kenapa aku harus gembira? Untukmu, semoga beruntung anak itu. Yuk. Sayang, jangan rewel ya. Ibu merasakan sakit. Kau katakan, anak laki-laki atau perempuan? Lalu apa bedanya? Kalau melahirkan anak laki-laki, kami berdua akan menjagamu. Kalau melahirkan anak perempuan, aku menjaga kalian berdua. Dasar kesal. Oke, terus. Dia menendangku. Anakku sangat manis. Sama sepertiku, penuh semangat dan aktif. Pinggangku rasanya pegal banget. Tidak akan lebih nyaman di pinggang. Bayi akan bertambah besar. Jangan seenaknya lari begitu saja tanpa memberitahu. Aku cemas dengan kalian berdua. Wah, kamu jadi lebih kurus. Nyonya Zhao kurus. Belum pernah menyentuhnya. Saat aku meninggalkanmu, tanganmu itu. Aku terus mencarimu. Istirahatlah dengan baik. Kak Wang. Nyonya Su, saya ambil dokumen, periksa dokumennya. Silakan masuk. Nyonya Su, bisakah saya? Oh, kamar kecil ada di sana. Silakan masuk. Aneh sekali. Ini sudah separuh jam. Belum muncul-muncul. Kak Wang, kamu masih di dalam. Kak Wang, aku masuk sekarang. Fenian, coba tersenyumlah. Tak tahu apakah Gucci masih akan menerimamu kalau dia lihat kamu begini. Boy, kamu ikut datang. Bagaimana Sunian? Seniorku. Ternyata kalian sekelompok. Kalian mau ngapain? Kasihan sekali, lihat ini. Apa ini? Sao Mei, tidak ada harga dirimu. Foto aku bagus kan? Kalau foto-foto ini diposting di situs rumah sakit. Apa bakal heboh? Kamu sudah gila. Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau ngapain? Ingin kamu kehilangan semuanya. Tapi, Boy pasti merasa sangat iba padamu. Nian, aku sungguh-sungguh menyukaimu. Datanglah ke sampingku, ya. Jangan datang ke sini. Sonian, kenapa tidak bersyukur? Aku iri banget kalau kamu dapat perhatian Boy. Kau bajingan. Saya tidak bermoral. Rinduku besar selama 2 tahun. Aku sudah memberikan obat itu. Semua itu hanya mempermudah Gucci. Kamu tahu seberapa iri aku. Jangan dekat denganku. Kekuranganmu sekarang justru membuatmu menggemaskan. Seperti biasa, memperlakukan dia begitu.
Apa kamu sudah gila? Jangan khawatir, akan lembut padamu. Tolong, jangan. Kamu bosan hidup? Kenapa kabur, Sunian? Kalau untuk uang 20.000 kamu bisa ikut Gucci, kenapa tidak bisa ikut aku? Dia punya uang, aku lebih kaya. Wang, aku akan kembalikan uangmu. Kamu brengsek. Kamu kasih obat aku. Sunian, kamulah yang membuatku begini. Jangan khawatir, aku bakal sayang kamu. Bukan. Astaga. Menurut kalian, saya harus nge-live sekarang ya? Tenang saja. Tolong. Terima nasib kamu. Itu nasib kamu. Udah ambil 20 juta, malah bikin anak sama orang lain. Aku nggak peduli kamu kotor. Minimal aku cobain dulu. Tolong. Lepas aku. Tolong. Sunian. Duduk di situ. Duduk di situ. Jangan pukul lagi, aku nggak apa-apa. Jangan pukul lagi. Aku nggak apa-apa. Kalau dipukul lagi, bisa mati. Tenang aja. Kalau dia mati, aku sembuhin terus pukul lagi. Kak, biarin aja, kita tahu batasnya. Ambil 20 juta. Cukup buat masuk rumah sakit bolak-balik. Mati aja sana. Sunian! Sunian! Dia berisiko keguguran. Belum tentu anak bisa selamat. Sunian. Harap bertahan, aku memohon. Mati aja kau. Kakak ipar. Sunian! Bangun, Sunian. Jangan bikin aku takut, Sunian. Sayang. Kamu sudah bangun. Pak Zhang, cepat ke sini. Istri saya sudah bangun. Kak, siapa bilang dia bangun? Menunggu dalam kegelapan dan ketidakpastian. Selamat ya, Gucci. Ibu dan bayi selamat. Ye. Ye. Sayang, Istirahatlah ya. Ayo pergi. Jangan pergi. Jangan khawatir. Tetap di sini. Aku tetap tinggal. Hanya ingatlah. Oner Hacen, kau adalah milikku. Hanya ingatlah. Kau adalah milikku. Pau. Pau. Kamu tidak bisa lolos, aku tidak akan kabur. Bagaimana kamu bisa tahu ukuran jari-jariku? Apakah kamu lupa pekerjaanku? Penggaris dan stetoskop. Bisa melakukan segala sesuatu. Sunian. Yei.
이 길을 볼 수 없는 미로에. Apakah kamu mau? Aku setuju. Cinta hari ini seperti jarum. Aku jarang serius. Kamu mau, tapi tidak mungkin. Mencintai secara dewasa sudah terlambat untuk dihargai. Siap. 3, 2, 1, senyum.